Sudah selesai semuanya, tinggal kita putarkan. Oke. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengisi gelondong ya. Jadi untuk bukan material sulfida atau pyrite, kita bisa langsung memasukkan raksa ke dalam gelondong tanpa harus melalui proses terlebih dahulu. Tujuannya agar langsung emas itu bisa tertangkap dengan maksimal. Tapi kalau misalkan kita memiliki material sulfida atau pyrite, bisa kita mengakalinya dengan kita memutarkan dulu ini dengan material gelondong, tapi tidak dimasukkan terlebih dahulu air raksanya. Jadi air raksanya itu belakangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi air raksa habis oleh sulfida atau pyrite ya. Jadi untuk menguranginya itu tujuannya agar kita awet di air raksa, karena air raksa itu cukup mahal. Tentunya kita harus bisa meminimalisir tingkat kerugian. Karena saya bukan material sulfida biasa. Itu ada master, saya barusan lewat. Top. Bukan material sulfida ya, kita lanjut. Jadi langsung saja. Ini saya gunakan sekitar 1,5 ounce. Ya, harus rata agar emasnya yang terambil itu cukup maksimal. Oke, lanjut. Setelah kita memasukkan air raksa ya, bisa teman-teman lihat udah kelihatan ya. Itu di dalam udah kelihatan tuh ya, itu air raksa yang putih itu. Harusnya ini itu menjalur nggak miring kayak gini. Jadi tujuannya agar gelondong itu awet ya, nggak habis sebelah. Tapi ya nggak apa-apa. Lalu ke pemasukan ini pelor ya. Untuk pelor bisa menyesuaikan ya, karena kalau misalkan kita memasukkan material yang tidak terlalu keras, tentunya bisa dikurangi dengan pelor ya. Material yang keras bisa ditambah. Tujuannya untuk mempercepat penghancuran. Nah, untuk air wajib ya. Bagaimana kita mau mengolah tanpa air? Ini berlaku untuk pemula ya. Kalau misalkan udah master, ya buat apa lihat tonton ini? Nggak ada gunanya. Oke, kita lanjut ke pemasukan material. Nah, jadi seperti ini material yang saya olah ini. Bentar, ini melawan cahaya ya. Ini material yang saya olah, ini ada kandungan pyrite-nya juga, cuma tidak terlalu banyak. Biasanya pada saat bagus itu, pyrite dan emas itu biasanya suka ngisi ya. Kalau di viring ini tidak terlalu terlihat karena terlalu banyak pyrite. Tidak banyak juga sih. Nah, untuk menyesuaikan banyaknya material yang kita olah sebetulnya tergantung materialnya ya. Jadi kalau misalkan batuan yang kita olah kandungannya bagus, lebih baik ngisinya itu sedikit. Kenapa? Karena emas yang didapat itu lebih maksimal karena tidak terlalu banyak terbuang. Jadi lebih baik sedikit. Ini saya paling sekitar 5 kilo kayaknya ya.
5 kilo atau 4 kilo ya, sekitar segitu. Ini langsung kita masukkan ke gelondong. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman lihat, itu material sudah tercampur ke dalam air, dalam gelondong dan air. Nah, untuk air menyesuaikan ya, lebih encer lebih bagus. Kenapa? Karena material yang encer itu tujuannya air raksa itu tidak terlalu terbuang ya. Kalau encer, kalau misalkan kental itu biasanya air raksa suka ikut menempel di sisi-sisi seperti ini. Tujuannya untuk mengurangi terbuangnya itu ya, apa, air raksa. Paling saya akan kasih segini air. Boom. Lanjut. Oke, jadi untuk memenuhi gelondong kita menggunakan air aja. Kita penuhkan seperti ini. Ya. Lebih encer, lebih bagus. Jadi emas yang ada di dalam itu mudah untuk diambil oleh air raksa. Tapi berbeda-beda juga sih. Saya melihat teman saya yang di NTB itu airnya sedikit, tapi itu hasilnya bagus. Kalau saya suka dipenuhkan ya, seperti ini. Cuma kekurangannya itu pada saat lumpur sudah hancur, biasanya suka ada yang pecah. Bukan pecah, tapi bocor ininya apa, tutupnya. Jadi tekanan udara yang ada di dalam itu terlalu tinggi. Akibat itu tadi, pada saat penaburan material itu ada udara-udara yang ada di dalam, yang belum ke atas. Itu ada gelembung-gelembung tuh, itu adalah udara yang di bawah langsung ke atas naik, yang terserap oleh air ya. Nah, jadi seperti ini tinggal ditutup doang, langsung diputarkan oleh itu dinamo. Itu saya pakai setengah PK, tapi cukup bagus, awet. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Ini hanya keisengan saja. Kalau penonton ini pasti sedikit, tapi nggak apa-apa lah, karena tidak semua orang suka dengan dunia emas ya. Banyak yang ini juga yang komentar yang negatif tentang emas, pencemaran lingkungan, betul. Tapi kami juga harus makan. Ya, ini memang salah, tapi mau gimana lagi, kami juga harus makan. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan kalian tanya di kolom komentar.